salah bertanya ke dalam diri. Ini sepele banget. Serius sepele banget. Tapi banyak orang yang tidak mampu mengelola, ya, Happy hoki, makin happy, makin hoki. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin narik kelimpahan, pancarkan energi yang dicintai uang. Gitu. Ya. Apapun kondisinya, tenang, happy, damai dulu. Ya, itu dulu, ketenangan dulu yang diperlukan. Gitu. Ya. Oke. Kemudian, apa sih yang menghambat kelimpahan itu nggak mau datang? Yang menghambat adalah seseorang itu masih menyimpan yang namanya luka, kebencian, amarah, ya, trauma negatif. Itu masih disimpan. Gitu, ya. Ini berkaitan dengan tadi wadah rezeki. Kalau mau nampung air hujan, jangan fokus kepada hujan yang turun, tapi seberapa besar wadah Anda. Nah, ibarat kata ember, ibarat kata wadah rezeki ini ember, ya, filosofinya, ember Anda itu dipenuhi batu, kerikil, lumpur, ya, sampah, dan lain sebagainya. Yang itu adalah apa? Luka Anda di masa lalu, trauma Anda, kebencian Anda, amarah Anda, dendam Anda, itu masih dibawa. Gitu. Karena kelimpahan tempatnya bukan di situ. Jadi kalau Anda praktek keluar, praktek manifestasi, tapi dalamnya Anda masih penuh luka, Anda belum bisa memaafkan masa lalu, maafin mantan lah, maafin kekecewaan di masa lalu, Anda masih menyimpan kebencian, dendam, amarah, nggak bisa loa itu berhasil. Gitu. Ya, nggak bisa. Ini saya bahas dulu penyebabnya, nanti untuk solusi sabar ya, teman-teman, biar tahu dulu penyebabnya apa saja sih gitu. Kalau sambil nyatet biar teman-teman itu terstruktur gitu. Jadi nggak acak-acak sehingga ketika nanti ngecek catatan itu, oh iya, urutannya seperti ini gitu. Ya. Jadi rasa-rasa luka, kebencian, amarah itu kan bentuknya energi. Dan itu mancar, bervibrasi, bergetar ke semesta. Tadi yang saya buat videonya, teman-teman masih ingat video saya siang tadi? Ya. Ketika Anda memancarkan kecemasan, kekhawatiran, Anda menarik peristiwa serupa. Ketika Anda masih menyimpan dendam, kebencian, Anda menarik peristiwa serupa. Itu. Anda menyimpan luka, itu masih bergetar di dalam diri. Bervibrasi di sana. Dan frekuensi ini akan menarik luka-luka berikutnya. Gitu. Ya. Jadi, apakah luka, kebencian, amarah, dendam itu selaras dengan kelimpahan? Enggak. Kelimpahan frekuensinya enggak di situ. Ya. Sabar ya, cara memaafkan, cara ini, cara itu nanti. Sabar. Saya lagi bahas apa sih yang menyebabkan seseorang frekuensinya nggak sama dengan kelimpahan. Sudah gonta-ganti bisnis, sudah nambah bisnis, nambah pekerjaan, sudah. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan ketidakjujuran, itu pun nggak kaya-kaya juga. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketidakmampuan mengendalikan pikiran. Nah, ini sepele tapi bahaya banget. Sepele tapi bahaya banget. Banyak orang yang tidak berdaya atas pikirannya sendiri. Ya. Banyak orang yang tidak berdaya atas pikirannya sendiri. Oh, pusing mikirin masalah. Oh, aku pikiranku ini itu khawatir cemas nanti kalau begini begitu dan seterusnya. Saya biasanya tanya, itu pikiran siapa? Pikiran Anda kan gitu. Kalau pikiran Anda, berarti kan pengendalinya siapa? Anda juga. Nah, banyak orang yang punya pemahaman bahwa diri itu nggak berdaya atas pikiran. Gitu. Padahal kan pikiran Anda gitu. Itu pikiran Anda, harusnya Anda yang mengendalikan. Bukan dikendalikan pikiran.
Belum apa-apa loh sudah asam lambung duluan. Nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Terus, waduh ini sudah jatuh tempo sebentar lagi, nanti ngutang kemana lagi, dan sebagainya. Pikirannya selalu dikacaukan dengan negatif. Dan kecenderungannya, ya, manusia itu uniknya lebih suka, lebih sering, lebih cenderung memikirkan hal-hal yang tidak dimau dibandingkan hal yang dimau. Ini yang kadang bikin gemes ketika orang sudah energinya sudah tinggi, level kesadarannya sudah tinggi. Melihat kayak gitu tuh kadang gemes. Gimana ya nanti kalau pas jatuh tempo nggak bisa bayar? Sebentar, Anda pengen gitu nggak? Ya enggak sih. Lah kenapa dipikirin? Nanti kalau bangkrut lagi gimana ya? Anda pengen bangkrut nggak? Enggak. Lah kenapa dipikirin gitu loh? Saya yakin teman-teman di sini sudah percaya bahwa pikiran adalah magnet. Ya enggak? Kalau pikiran adalah magnet, kenapa pikirannya diizinkan terus-terusan mikir hal negatif? Kenapa pikiran diizinkan terus-terusan memikirkan kekurangan? Gimana coba? Katanya pengen berlimpah, yang dipikirin kekurangan, yang dipikirin kerugian. Banyak orang yang tidak mampu mengendalikan pikiran, tapi pikirannya tuh lewat terus, bahkan mau tidur, bangun tidur, mau makan, mandi, bahkan lagi beribadah pun pikirannya bisa negatif gitu. Ya, jadi banyak orang yang masih tidak berdaya atas pikirannya sendiri. Diajak mikir negatif manut, diajak cemas manut, diajak ruwet manut. Itu, ya. Nah, pikirannya ini mulai harus dikendalikan gitu. Cara gimana? Sebentar, sabar ya. Saya masih menyebutkan beberapa hal yang menghambat, yang menyebabkan. Kalau teman-teman sambil nyatet pasti tahu nih arah pembicaraannya, terus nyatetnya juga enak nih, dicatat rapi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga sepele. Jadi gini, saya teringat sama guru spiritual saya waktu itu apa namanya, dia bilang gini, hati-hati terhadap ilmu kehidupan yang sepele. Karena biasanya yang sepele itu justru itu ilmunya dalam, justru ilmu yang sebenarnya. Itu jadi kalau ada orang yang menyampaikan hal sepele dalam terkait dengan ilmu kehidupan, dengan spiritual, saya selalu mewaspadai, wah ini nggak bisa disepelekan yang dianggap sepele ini. Ya, hal berikutnya adalah apa? Salah bertanya ke dalam diri. Ini sepele banget. Serius sepele banget. Tapi banyak orang yang tidak mampu mengelola, ya, mengelola salah bertanya ke dalam dirinya. Itu. Sama-sama sambil rebahan. Biasanya kan orang bertanya ke dalam diri kan bukan pas aktivitas.